Saudara-saudariku yang terkasih, siapa sih yang tidak bahagia ketika dalam hidupnya ada orang yang menolong, menghibur dalam setiap pengalaman sulitnya. Kesadaran akan kelemahan dan juga ketidakmampuan membuat kita membutuhkan atau mengharapkan penolong. Ini adalah realitas kemanusiaan kita, di mana kita tidak bisa hidup atau melakukan segala sesuatu sendirian. Yesus mengerti akan hal ini, sehingga dalam setiap amanat perpisahannya, Ia menegaskan bahwa akan mengutus Roh Penghibur untuk menolong dan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, perayaan gereja hari ini yakni 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan pengharapan kita akan penolong dan pemenuhan janji Tuhan yang akan mengutus Roh Penghibur. Janjinya itu nyata dalam perayaan Pentakosta, di mana Roh Kudus turun atas para rasul berupa lidah-lidah api. Roh Kudus yang turun bukan sekedar mujizat, tetapi suatu pertanda bahwa Allah senantiasa menepati janjinya dan tidak mau membiarkan kita seperti seorang yatim piatu. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur bagi semua orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Sabda Tuhan mengisahkan tentang makna perayaan ini. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Yang pertama, Roh Kudus menjadi penghibur bagi para murid yang sedang sedih dan ketakutan karena begitu banyak ancaman dan tekanan dari orang-orang Yahudi. Peristiwa ini menghantar mereka untuk keluar dari tempat mereka berkumpul untuk hadir di tengah umat dan mewartakan tentang kebangkitan Tuhan serta berdiri tegak dan mengakui sebagai seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Roh Kudus mencurahkan kuasa sehingga mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa dan menimbulkan tanda heran bagi semua orang yang melihatnya. Isi pewartaan tentang Tuhan masuk ke segala pelosok dan daerah karena diwartakan dengan bahasa masing-masing yang mudah untuk dimengerti. Dan yang ketiga, Roh Kudus memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus datang dari Bapa dan apa yang diberitakan itu berasal dari Putra. Saudaraku yang terkasih, Yesus memberikan kita penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus, agar hidup kita sungguh berdasar pada kebenaran atau tinggal di dalam Roh. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengajarkan tentang hidup dalam Roh. Seorang yang hidup dalam Roh, maka ia akan mengambil bagian dalam kerajaan Allah sebagai ganjarannya. Paulus menyadari bahwa ada dua cara hidup manusia, yaitu hidup dalam Roh dan hidup dalam kedagingan. Kedagingan adalah kecenderungan manusiawi kita yang berkaitan dengan tiga hal, yakni hawa nafsu, penyembahan berhala, dan perselisihan. Pola hidup semacam ini membawa kematian iman akan Kristus. Sebaliknya, hidup dalam Roh adalah hidup menurut kehendak Allah dan mengambil bagian dalam kehidupan Kristus yang bangkit. Orang yang hidup dalam Roh akan berbuah cinta, sukacita,
damai, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di masa-masa ini, di dalam situasi realitas zaman ini, kita juga secara pribadi maupun secara bersama mempunyai ketakutan-ketakutan atau kesedihan yang membuat kita mengurung diri, mau sendirian. Ingatlah bahwa langit tidak selalu mendung, hidup kita tidak selalu susah. Percayalah, hari itu, hari bahagia akan tiba dan hidup kita akan dimudahkan. Kata-kata ini menyadarkan dan mengingatkan kita akan pesan penting dalam perayaan ini, bahwa Roh Kudus akan datang menyertai dan menolong kita dalam seluruh perjalanan hidup kita dan memastikan bahwa kita tidak akan binasa. Ia tidak meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu. Roh Kudus sudah turun dan kita merayakannya hari ini, sehingga roh yang sama yang turun kepada para rasul juga turun ke atas kita semua dan membawa kita keluar dari kesendirian kita, dari ruang-ruang gelap yang mengurung, dan mengutus kita semua untuk menjadi saksi tentang kebenaran, agar semua orang dihantar pula hidup dalam kebenaran. Mari buka hati kita, pandang Dia yang bangkit, dan arahkan hidup pada bimbingan dan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita terarah menjadi murid-muridnya yang militan dalam menghadirkan sukacita Injilnya kepada sesama dan menghadirkan buah-buah roh dalam kehidupan kepada semua orang. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.